Perkenalkan, nama saya Kristina Delia Stinjak dengan NIM 2324056 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sekuens diagram dari studi kasus nomor 1, yaitu mengenai sistem kartu rencana studi. Adapun use case diagramnya, terdapat dua aktor yaitu mahasiswa dan dosen wali. Mahasiswa dapat melakukan login, mahasiswa dapat merequest KRS, dosen wali dapat login, dan dosen wali mengapprove KRS. Yang pertama, sequence diagram login. Mahasiswa ataupun dosen wali membuka halaman home. Halaman login atau view menampilkan halaman home. Mahasiswa ataupun dosen wali membuka halaman login, view akan menampilkan halaman login, mahasiswa ataupun dosen wali memasukkan username dan password, kemudian eh, view akan memvalidasi akun ke controller atau proses login. Lalu kontrol ataupun proses login akan meminta data mahasiswa atau dosen wali ke tabel mahasiswa ataupun dosen wali. Kemudian mengirim data mahasiswa ataupun dosen wali, lalu menerima data mahasiswa ataupun dosen wali, kemudian halaman login akan menampilkan halaman utama ke mahasiswa ataupun dosen wali. Yang kedua, sequence diagram request KRS. Terdapat aktor yaitu mahasiswa. Mahasiswa akan memilih menu KRS, halaman utama ataupun view akan menampilkan menu KRS ke mahasiswa. Lalu mahasiswa akan mengisi form KRS, lalu view akan menampilkan form KRS. Lalu mahasiswa memasukkan data diri, lalu eh, view akan menyimpan data diri ke model ataupun proses KRS. Lalu meminta data diri, kemudian tabel KRS akan mengirim data diri, lalu mengirim notifikasi data berhasil disimpan, lalu view akan menampilkan notifikasi data berhasil disimpan ke mahasiswa. Lalu mahasiswa memilih mata kuliah, kemudian view akan menyimpan data yang dipilih ke proses KRS, lalu mengirim data yang dipilih, kemudian menerima data yang dipilih, kemudian proses akan mengakumulasikan total SKS, lalu view akan menampilkan total SKS ke mahasiswa. Lalu mahasiswa mengklik submit, kemudian view akan menyimpan data request KRS ke proses KRS, lalu proses KRS akan mengirim data request KRS ke tabel KRS, lalu tabel KRS akan menerima request KRS, lalu mengirim notifikasi data berhasil disimpan, lalu menampilkan notifikasi data berhasil disimpan. Yang ketiga ada sequence diagram mengapprove KRS. Aktornya yaitu dosen wali. Dosen wali akan memilih menu KRS, lalu view atau halaman utama akan menampilkan menu KRS, kemudian dosen wali akan melihat notifikasi, halaman utama akan menampilkan halaman request KRS, lalu dosen wali memverifikasi KRS, kemudian dari view ke model menyimpan data KRS, lalu meminta data KRS, kemudian tabel KRS akan mengirim data KRS, lalu proses akan menerima data KRS. Di sini saya membuat alternatif, yaitu apabila verifikasi disetujui, proses akan mengirim notifikasi diterima. Apabila verifikasi KRS ditolak, proses juga akan tetap mengirim notifikasi ditolak, dan dosen wali akan memberikan feedback atas penolakan. Sekian penjelasan ataupun pembahasan dari saya. Terima kasih.